Oke, ini part terakhir ya. Part terakhir ini tinggal 3 tools tentang atap semua. Yang pertama itu rafter teman-teman atau usuk ya. Ini kita klik di sini ya. Nah, ini inputnya hanya untuk profil usuknya itu ukurannya berapa sama jarak atau spasinya. Misalnya kita masukkan 4x6. 4x6 itu atau 5x7 ya, itu ukuran biasanya usuk di Indonesia. Untuk spasinya juga kita masukkan aja 0,5 meter atau 50 cm. Terus create rafter. Nah, ini kita klik permukaannya teman-teman. Terus habis itu klik acuannya. Acuannya itu dari atas ke bawah ya. Ini karena ini datar, jadi kita pilih aja di sini sama di sini. Nah, ini juga bisa bikin untuk plafon expose juga bisa ya, plafon yang kayu-kayu kayak gitu. Isi kayu, plafon expose kayu. Nah, ini juga bisa dibikin dari tools ini gitu. Nah, yang selanjutnya ini ya, ini misalnya atap miring kayak gini, ini juga sama teman-teman. Kita klik dulu toolsnya, misalnya ukurannya kita ganti 57. Terus untuk spasinya misalnya kita ganti 1 meter atau 100 cm. Create rafter, kita pilih base-nya atau bidangnya, terus kita pilih acuannya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, jadi ya. Nah, sekarang kalau misalnya atap pelana seperti ini gimana? Ini caranya sama, hanya ini satu-satu, tetap satu-satu ya. Jadi kalau misalnya ini 2 sisi, jadi sisi 1 dulu, terus sisi 2. Kalau misalnya 4 sisi kayak atap limasan gini ya, berarti dia 4 kali, 1 2 3 4 gitu. Oke, hanya ya ini mempermudah daripada kita bikin manual copy satu-satu kan lama banget, makan waktu gitu. Ini 57, untuk jaraknya misalnya ganti 80 juga boleh. Create rafter, kita pilih yang ini, terus dari atas ke bawah. Nah, yang ini juga sama, atau misalnya mau kita mirror juga boleh ya teman-teman ya. Kita juga ada mirror, mau kita mirror pun bisa ya. Atau mau bikin lagi aja ya, bikin lagi ya. Nah, ini kita klik, terus create rafter, klik ini atas ke bawah. Nah, jadi nah sekarang kalau limasan gimana? Limasan sama 4 sisi, berarti 4 kali ya. Ini create rafter, kita pilih ini, terus ini dari atas ke bawah. Kita pilih tengah-tengahnya aja ya teman-teman ya, biar dia itu siku. Karena kalau misalnya nggak pas di tengah ya, misalnya di sini gitu, misalnya di sini ya, terus ke bawahnya ini nanti kita bingung nyari titiknya biar siku sama dengan yang di atas. Jadi kalau ini pas di tengah, yang di sini di tengah, nah itu udah pasti dia siku. Nah, kayak gini ya. Karena kalau nggak siku nanti gini teman-teman ya, kita praktekin aja ya. Ini misalnya nggak siku dia. Nah, ini 57 jarak 8. Kita create rafter. Ini misalnya kita klik titik sembarang, enggak yang di tengah ya. Ini di sini. Ini ini kita klik dulu. Sorry. Ini kita klik create rafter, kita pilih bidangnya. Nah, ini misalnya kita pilih titik sembarang, misalnya di sini. Ini ke bawahnya bingung. Kita nyari garis yang siku itu susah. Ini misalnya di sini ya. Ini enggak siku, teman. Dia miring ya. Nah, ini ya. Ini dia miring, teman-teman, tuh. Ya kan? Dia enggak siku, susah. Tapi kalau misalnya kita pilih di tengah ya, itu sikunya gampang karena kalau yang di atas ini tengah, di bawah ini tengah, itu udah pasti siku dia. Ya. Nah, ini contoh ya. Kita klik toolsnya. Nah, ini pas di tengah ya. Kita pilih titik yang di tengah. Kita pilih bidangnya dulu. Kita pilih titik yang di tengah di sini. Nah, kalau yang di bawah sini itu titiknya juga tengah, itu udah pasti siku ya. Jadi yang sisi sini sama sini dia ketemuan. Nah, yang di sini pun juga sama ya. Kita klik create rafter, ini kita pilih titik yang di tengah sini, terus yang di bawah juga pas di tengah. Oh sorry, ini kita pilih bidangnya, ini titiknya di tengah sini, terus yang di bawah juga di tengah. Nah, ini ya, dia ketemu di situ. Yang di sini pun sama ya, kita pilih create rafter.
terus ini, nah ini di tengah-tengah. Nah seperti ini udah jadi. Ini untuk tools yang pertama ini rafter. Nah tools selanjutnya ini lebih kompleks, maksudnya lebih kompleks itu dia lebih. Jadi kalau yang tadi kan cuman rafter ya, kalau ini sekalian ranknya, jadi usuk ranknya. Nah ini caranya, kalau yang ini tinggal kita pilih semua sisinya aja, terus kita pilih toolsnya yang ini automatically create bridge rafter sama itu ya. Nah ini ya, dia lebih itu ya, sekalian ranknya, jadi nggak cuman rafternya aja, nggak cuman usuknya aja. Nah untuk ukurannya kita masukkan aja 57 atau 46 ya, untuk apa ukuran yang biasa digunakan di Indonesia. Untuk jaraknya 60, untuk ranknya itu dia bisa 2x3 ya, jadi yang tidur itu 3 cm, yang berdiri itu 2 cm. Terus untuk jarak ranknya itu menyesuaikan genteng ya, kalau misalnya genteng kodok atau genteng soka itu biasanya dia sekitar 30-an cm. Ini kita masukkan aja 30 cm. Create rafter. Nah ini teman-teman ya, dia udah jadi ya, ini udah ada noknya juga, udah ada ranknya, usuk. Jadi ya mempercepat pekerjaan kayak gitu. Nah sekarang kalau limasan gimana? Limasan pun sama teman-teman, kita pilih dulu untuk face nya atau bidang atapnya. Ini kita pilih toolnya, ini ukurannya misalnya kita ganti ya, ini 46 misalnya gitu. Terus untuk jarak ranknya jadi, untuk jarak usuknya jadi 50. Nah ini jarak ranknya katakanlah ini 35 ya, 35 cm. Create rafter. Nah seperti ini jadinya. Jadi sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat canggih, memudahkan pekerjaan kayak gitu. Nah yang selanjutnya, yang terakhir teman-teman, ini toolsnya tentang atap limasan ya. Kita membantu atap limasan. Jadi ini misalnya ada garis untuk atapnya ya, garis tepi bangunan yang mau dibikin atap limasan. Caranya adalah ini, kita klik dulu permukaannya, terus kita klik ini toolsnya, namanya automatically create heap roof ya. Nah di sini inputnya adalah yang pertama itu roof pitch. Roof pitch itu dia sudut kemiringan atapnya ya. Ini 30 derajat. Terus untuk overhang itu dia tritisannya, jadi misalnya ini tepi dindingnya terus ke sana itu jaraknya berapa tritisannya, itu overhang. Ini di sini 80 cm ya, normalnya itu ya sekitar 70 sampai 1 meter ya. Nah ini misalnya 80, terus kita create heap roof. Nah seperti ini udah langsung jadi atap limasan. Nah sekarang yang kedua, kalau misalnya bentuknya seperti ini. Nah catatan di sini adalah untuk misalnya membuat heap roof dari tools ini ya teman-teman ya, ini untuk garis atapnya itu dia nggak boleh ada garis di tengah kayak gini teman-teman. Ini nanti nggak bisa ini kalau ada garisnya. Misalnya kita coba ya, buat ini aja studi kasus ya, ini ada garisnya di tengah, ini nggak bisa. Kita klik ini bidangnya, terus create heap roof. Ini kita samakan aja sudut 30, overhang 80, create heap roof. Nah seperti ini jadinya teman-teman ya, error ya. Jadi ini karena garis yang di tengah ini nggak kita hapus dulu, masih ada garis. Jadi kalau nanti teman-teman bikin atap masih ada garisnya di sini, ini dihilangin aja ya, dihapus aja. Kita undo aja ya. Nah seperti ini kita hapus dulu. Nah kalau udah kayak gini udah bisa, kita klik bidangnya, terus kita klik toolsnya. Ini misalnya kita ganti 1 meter, sudutnya berapa, 35 ya. Jadi semakin tinggi kemiringan atap itu kelihatan semakin gagah untuk bangunannya. Kebanyakan ada yang berpikir kayak gitu ya, create roof. Nah ini ya, dia udah bisa ya. Jadi karena tadi itu di sini masih ada garis, error toolsnya. Tapi kalau garisnya dihilangin udah bisa langsung jadi.
Nah sekarang kalau misalnya bentuk dindingnya seperti ini teman-teman ya, ini kita mau bikin atap limasan ya. Nah yang pertama adalah kita bikin dulu garisnya teman-teman ya, kita bikin dulu untuk bidang dari atapnya ini. Klik tepinya saja. Nah ini misalnya udah jadi ya, di tengah sini udah nggak ada garis, terus kita pilih bidangnya, kita pilih toolsnya. Nah di sini mau kita bikin kemiringan berapa, contoh berikan aja 30. Untuk overhangnya tetap 100, grade improve. Nah iya udah langsung jadi, canggih banget ya. Nah misalnya ini mau kita kasih usuk sama reng, nah ini kita pilih aja semua bidangnya ya, bidang atapnya, jadi yang bawah nggak usah, cukup yang miring-miring aja. Ini kita pilih semua, terus kita pilih yang ini. Nah ini kita masukkan dimensinya 56 atau 57 ya. Untuk jarak spasinya katakanlah 60. Oke. Untuk usuk rengnya 32, untuk jarak rengnya 35 ya. Grid ini. Nah ini ya udah langsung jadi ya. Oke, jadi ini untuk part terakhir, part 9 dari tools 1001 bit ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan lainnya. See you.